Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Wasadanal Kafi Wajadanal Kafi Kulli Kafi Kafanal Kafi Wa ni'mal Kafi Alhamdulillah. Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dintene Isnen 12 tahun Gajah. Ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah. Do elingo iki zamane wis tuwa, tuntunan agama dadi anggep kuno. Lakonono ajarane wali songo, sing ra kersa ojo nyacat ojo ngino. Ajarane wali songo werna-werna, zikir tahlil kirim donga lakonono, maca Quran lan sholawat kulina. Where do we go when nothing's wrong? 'Cause all the kids are depressed. Kesalahan dalam membaca takbir. Allahu Akbar. Lafaz ini artinya, apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Lafaz ini artinya, apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Akbar artinya beduk. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kesalahan-kesalahan dalam membaca lafaz takbir menyebabkan kesalahan arti. Semua arti yang salah di atas merupakan kalimat kekufuran. Orang mengatakan, apakah Allah Maha Besar? Berarti telah meragukan sifat Maha Besar Allah. التكبير أن تقول الله أكبر، هذا هو التكبير. الله أكبر، هذا هو التكبير. Alamak, macam mana nih? Gak hafal kudut lagi. Rugi aku gak belajar waktu dulu. Aduh, baca apa nih? Baca apa nih? Aduh, ya udahlah, skip. Aduh, udah gak bisa. Salat subuh tanpa kunut, emang bisa gak sih? Anda tidak hafal kunutnya baginda Nabi, lalu tidak hafal kunutnya Sayyidina Umar, langsung saja Anda boleh menggantikan doa kunut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Spesial yang tidak hafal, Anda jangan tidak kunut, kehilangan pahala besar. Anda tetap dianjurkan kunut, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, sampai selesai, baru Anda mengadakan tangan, baca Rabbana atina. Biarpun jadi imam gak apa-apa, biar ketahuan kalau Anda gak hafal kunutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah, tapi pahalanya utuh. Aduh, kenapa tadi gak baca doa itu aja sih? Kan rugi. La ilaha illallah, wallah
أكبر ولله الحمد. Bless you. Thanks. Alhamdulillah. Yarhamukallah. يهديكم الله ويصلح بالكم. الله يسلمك. الله يبارك فيك. تعيشي. الله يبعث لك كل خير. ماذا تعرف عن التدحرج في العميق عندما عقلك ينمل كأنه في الجليد عندما يتكلم كل الأشخاص Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman. Ini rumahku. Karena aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahku, kamu adalah makhluk Allah. Buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'an. Jangan dengan cara dipel, karena kalau dipel airnya tidak mengalir maka tidak akan mensucikan najis, akan tetapi memperlebar najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para akhwat fillah, saat ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mensucikan najis dengan cara yang benar ya. Pertama, ketika kita melihat ada najis di lantai, supaya wilayahnya gak meluas kemana-mana, kita juga gak memperluas untuk mensucikannya, kita lingkarin dulu deh. Paling enak dilingkarin dulu, supaya kita jelas. Nah, najisnya segitu ya. Baik, najis kita lingkari supaya nanti mensucikannya nggak terlalu melebar. Nah, setelah itu kita ambil tisu ya. Nah, langkah pertama harus dilakukan adalah kita menghilangkan ainun najasahnya terlebih dahulu. Nah, ketika ainun najasah, ini ainun najasah itu apa sih? Ainun najasah adalah najis yang kelihatan. Nih nampak oleh mata kita, nih bentuknya ada. Terus setelah itu ambil lagi, ini ambil yang untuk cairnya juga ya, dihilangkan dulu cairannya ya. Baik, najis yang cairnya kita hilangkan. Setelah itu kalau masih kelihatan agak basah-basah, maka dikeringkan lagi, ambil lagi satu tisu ya, kita keringkan supaya tidak ada sisa-sisa bebasahan ya. Nah, ini kadang ya, najis yang menempel di lantai ini ada kadang begitu dihilangkan dia udah nggak ada bau, nggak ada, karena bentuk yang disebut ainun najasa nggak cuma bentuknya, tapi ada rasa, ada warna, ada baunya. Nah, biasanya gitu ya, ada beberapa najis yang baunya tuh kuat banget ya. Mungkin para akhwat juga tahu gitu ya, ada kotoran ayam itu beda-beda. Ada yang kadang nggak ada baunya, ada yang kadang bau banget gitu ya. Maka ini kita harus bisa memperkirakan ya. Jadi ketika ini kalau sudah warna, kan tadi ainun najasa tuh ada bentuk juga ya. Terus ada warna, ada rasa, ada bau. Ini warna udah nggak ada nih, nggak ada warnanya. Tapi bau dengan rasa nih kita belum tahu. Hanya untuk bagian bau dan rasa nggak harus loh ya, sahabat, bahkan nggak dianjurkan banget untuk mencicipi atau menciumnya. Perkiraan aja. Jika diperkirakan najisnya baunya terlalu kuat, yang nanti nggak bisa cukup dengan hanya diusap, harus dengan diusap kembali dengan sabun atau apa, maka bantu dengan pakai bantuan sabun. Cukup kalau misalnya pakai sabun ya, kasih sabun di ujungnya aja. Di ujungnya aja, kasih sabun sedikit aja di ujungnya, sekedar untuk menghilangkan bau ya. Setelah itu ujungnya itu digunakan untuk mengusap sisa najis. Dan ingat, ini belum mensucikan, ini masih baru tahapan untuk menghilangkan ainun najasa. Setelah tadi ada sabun, tentu ada bebasahan, maka dikeringkan sampai benar-benar kering ya. Dan setelah itu sebelahnya juga sama dengan tisu yang sama pun kalau ternyata masih bisa ya, nggak usah ganti tisu. Kita pengen ngajarin para akhwat juga untuk irit masalah tisu, karena ini masih najis juga. Sabun yang tadi juga jika memang bisa, usapkan untuk di sebelahnya ya, hilangkan juga untuk menghilangkan sisa-sisa baunya ya. Oke teman-teman, kita bakalan praktek mandi junub versi komplit berdasarkan hadis Nabi SAW. Check it out. Pertama, niat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar dan ucapkan basmalah. Kedua, ambil air, kemudian cuci kedua tangan kita, baik telapak maupun punggung tangan kita, kanan dan kiri.
Ketiga, ambil air kemudian cuci kemaluan bagian depan maupun belakang dan najis-najis yang berada di sekitarnya. Keempat, wudhu sebagaimana wudhu untuk sholat, namun untuk bagian kaki kita tunda diakhirkan. Nah, untuk masalah menciduk, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Buya Yahya, bahwasanya menciduk air yang ada di dalam ember itu tidak menjadikan airnya mustakmal, karena ketika menciduk kita niatnya adalah iktiraf, yaitu hanya untuk menciduk. Adapun air berubah menjadi mustakmal dalam mazhab Syafi'i adalah jika dicelup dengan niat wudhu. Adapun kalau menciduk sedangkan niat menggosoknya adalah ketika di luar, itu tidak masalah, tidak menjadikannya menjadi mustakmal. Itulah yang dijelaskan oleh Ustadz Buya Yahya. Untuk kaki ditunda. Kelima adalah mencuci kepala sebanyak 3 kali sambil digosok-gosok. Selanjutnya, mandi bagian kanan, basuh seluruh tubuh bagian kanan kita. Dari atas sampai bawah, termasuk juga punggungnya. Jangan sampai lupa di bagian punggung digosok, ya. Juga paha sampai ke bawah. Lalu setelah selesai bagian kanan, lakukan hal yang sama juga di bagian yang kirinya. Ya, belakangnya dan juga bawahnya, paha dan juga kaki hingga sampai kaki. Dan sekarang adalah bagian yang akhir, yaitu mencuci kedua telapak kaki, ya, kaki sampai pergelangan maksudnya. Ingat tadi pas wudhu kan kita tunda ya pembasuhan kakinya. Nah, sekarang di akhir barulah kita membasuhnya. Ya teman-teman, kalau mau pakai sabun dengan sampo itu bisa disimpan di step yang tadi terakhir, sebelum basuh seluruh tubuh, sampoan dan sabunan, terus akhirnya diguyur, bilas.